siang, Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi yang keempat. Ya. Di sini kami yaitu Bu Diah di SPD dari SD Mangiran Serandaan Bantul itu sebagai moderator, dan Bu Afif Rizky Rahman SPD dari SMK Negeri 1 Gedang Sari. Bu Afif hari ini akan menyampaikan materi diagnosis kesulitan belajar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada kepada moderator, Ibu Diah Susilawati. Monggo, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu Sri Indah Mawarni, Sarjana Pendidikan SD, atas kesempatan yang diberikan pada saya. Bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang selalu bersemangat, pada kesempatan ini Ibu Afif Rizky Rahmah, Sarjana Pendidikan dari SMK Negeri 1 Gedang Sari, akan menyampaikan materi yang menarik, yang begitu menggelitik, dengan judul Diagnosis Kesulitan Belajar. Menarik dan membuat penasaran nggih Bapak Ibu yang istimewa. Ternyata bukan hanya dokter saja yang membuat diagnosis, guru pun bisa. Bagaimana cara mendiagnosis kesulitan belajar siswa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, akan dikupas tuntas sampai akar-akarnya oleh Ibu Afif Rizky Rahmah, Sarjana Pendidikan. Untuk Bapak Ibu pemirsa yang selalu bersemangat, dipersilahkan untuk mencicil bertanya lewat chat yang ada di room ini. Selanjutnya, pada Ibu Afif Rizky Rahmah, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin. Terima kasih kepada Ibu Diah Susilawati sebagai moderator yang akan memandu acara meeting room pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam meeting room sesi 4. Yang insya Allah akan dilaksanakan pukul 13.00 sampai nanti pukul 14.00. Pertama, perkenalkan, nama saya Afif Rizky Rahmah dari SMK Negeri 1 Gedang Sari. Saya di sini akan memaparkan materi dengan judul Diagnosis Kesulitan Belajar. Nah, Bapak Ibu hadirin, bagi seorang pelajar sudah tentu memiliki kewajiban untuk belajar, dan belajar. Setiap hari mereka dituntut untuk belajar. Tentunya dalam kegiatan belajar mengajar, kita sebagai guru sering menemukan siswa yang mengalami kesulitan untuk memahami apa yang kita sampaikan. Hal tersebut tentunya dapat berdampak negatif pada hasil belajar siswa. Nah, bagaimana cara mengatasinya nanti selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Siswa yang mengalami kesulitan belajar nantinya akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya. Nah, sehingga hasil yang dicapai nanti berada di bawah potensi yang dia miliki. Potensi yang seharusnya mungkin bisa dia lebih bagus nilainya, tapi kok nilainya turun, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di slide ini ada sebuah gambar, ada seorang siswa. Kira-kira apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar tersebut?
ada seorang siswa, di depannya ada sebuah buku. Nah, jika kita perhatikan, siswa tersebut terlihat pusing, dia memegang kepalanya seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi ada anak yang pusing ketika dia membaca buku. Nah, mungkin yang dipikirkan dia, wah ini apa soalnya kok sulit sekali sampai harus memejamkan mata dan tidak ingin mengerjakan, gitu ya. Nah, kita tentunya tidak mengharapkan kondisi seperti itu. Ketika kita bertemu siswa, tentunya kita ingin siswa kita ceria dan mau menerima pelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya, kesulitan belajar itu apa? Kesulitan belajar itu memiliki beberapa arti. Misalnya saja dari Siti Mardiah, kesulitan belajar itu suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Menurut Blazek and Jones, kesulitan belajar itu terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Nah, jadi pengertian kesulitan belajar itu suatu kondisi di mana terdapat suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan yang diperoleh, yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu. Hambatan itu bisa bersifat psikologi, sosiologi maupun fisiologi dalam proses belajarnya. Nah, selanjutnya apa itu diagnosis kesulitan belajar? Diagnosis, seperti kita ketahui, diagnosis itu merupakan istilah yang diadopsi dari bidang medis. Biasanya kata diagnosis itu merujuk pada menemukan kelemahan atau penyakit, weakness, disease, apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian mengenai gejala-gejalanya. Nah, itu kalau menurut pengertian medisnya. Nah, sehingga diagnosis kesulitan belajar merupakan prosedur dalam memecahkan kesulitan belajar dengan mengidentifikasi jenis dan karakteristiknya, serta latar belakang dari suatu kelemahan tertentu, serta mengimplikasikan suatu upaya untuk meramalkan kemungkinan dan menyarankan tindakan pemecahannya. Jadi diidentifikasi dulu gejalanya seperti apa, kita temukan solusinya. Intinya seperti itu. Selanjutnya, gejala dan ciri kesulitan belajar. Beberapa gejala yang menunjukkan siswa mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama, hasil belajar yang dicapai rendah. Hasil belajarnya di bawah rata-rata kelompok. Misalnya teman-temannya mendapatkan nilai rata-rata KKM 8, nah dia kok nilainya 6, seperti itu. Yang kedua, hasil belajar yang dicapai sekarang lebih rendah dibanding sebelumnya. Misalnya dulu dia mendapatkan nilai 9, 8, nah sekarang kok tiba-tiba nilainya turun. Nah, itu ada apa? Apakah siswa tersebut ada masalah atau bagaimana? Nah, yang ketiga, hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Sudah belajar semalaman, tapi kok ternyata nilainya nggak naik-naik, kenapa? Seperti itu. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Misalnya teman-temannya dapat deadline besok Rabu tugasnya dikumpulkan. Nah, ternyata dia sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu belum juga bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ciri selanjutnya menunjukkan sikap yang kurang wajar. Misalnya masa bodoh dengan proses belajar dan pembelajaran. Mendapatkan nilai yang kurang tapi dia sikapnya tidak menyesal, seperti itu.
dapat nilai paling rendah tapi dia biasa aja. Wah, biarin cuma nilai buat apa, seperti itu. Nah, itu berarti dia mengalami suatu masalah. Kemudian menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma. Misalnya membolos. Kemudian pulang sebelum waktunya, udah datang, kemudian waktu istirahat tiba-tiba siswa tersebut pulang. Atau istirahat tapi nggak balik-balik, seperti itu, malah dolan kemana. Kemudian menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Misalnya mudah tersinggung, suka menyendiri, dan bertindak agresif. Misalnya ada temannya pinjam pulpen, nah dia dipinjemin nggak mau, malah marah-marah. Itu kayak gitu juga merupakan perilaku yang kurang baik. Nah, selanjutnya latar belakang timbulnya kesulitan belajar. Jadi seperti apa ya kira-kira latar belakang yang mendasari kenapa siswa tersebut malas untuk belajar. Nah, latar belakang timbulnya kesulitan belajar ada dua, faktor internal maupun faktor eksternal. Kalau faktor internal itu merupakan faktor yang timbul dari dalam diri seseorang. Jadi di dalam diri peserta didik itu sendiri. Faktor internal ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Untuk kejiwaan, berarti ini psikologisnya sendiri, peserta didik sendiri itu. Yang pertama, minat terhadap mata pelajaran kurang. Misalnya dia tidak suka matematika. Nah, dia kalau untuk pelajaran matematika malas, lihat angka langsung kepalanya untuk tiduran, seperti itu. Atau mungkin gurunya matematika datang, nah dia udah grogi duluan. Yang kedua, motif belajar rendah. Motif belajar rendah. Jadi dia itu tidak begitu tertarik pada mata pelajaran itu. Yang ketiga, rasa percaya dirinya kurang. Selanjutnya, disiplin pribadi rendah. Nah, disiplin ini misalnya dia ada deadline untuk tugas, paginya harus dikumpulkan. Nah, tetapi dia itu seminggu sudah dikasih waktu 1 minggu tidak segera mengerjakan. Nah, baru 1 hari sebelumnya itu baru mau mengerjakan, ternyata waktunya nggak nyampe, udah lembur malam nggak selesai. Nah, itu dia nggak disiplin, sehingga waktunya mengumpulkan dia tidak bisa mengumpulkan tugas. Yang kelima, sering meremehkan persoalan. Nah, itu bahasa lainnya gampangke gitu ya. Ada tugas dari sekolah atau ada PR, gampangke. Besok-besok dikerjakannya nanti-nanti. Ternyata tidak semudah yang dia kira. Giliran temannya mengumpulkan, nah dia tuh baru ngerjakan, oh ternyata waktunya butuh waktu yang lama buat ngerjakan dan dia nggak bisa, seperti itu. Nomor 6, sering mengalami konflik psikis. Jadi konflik kejiwaan ini misalnya kalau remaja masih labil, nah dia misalnya ada masalah dengan teman-temannya, ada persoalan sama teman sebayanya, nggak punya teman sehingga bisa dikucilkan juga. Nomor 7, integritas kepribadian lemah. Nah, kepribadiannya itu kurang kuat, belum punya sikap yang kuat. Kalau dilihat dari faktor kejasmanian, ini berarti kita melihat dari segi fisiknya. Yang pertama, keadaan fisik lemah atau mudah terserang penyakit. Misalnya dia punya alergi tertentu,
alergi dingin. Jadi misal kalau pas musim dingin, musim hujan, dia sering sakit, sering flu, batuk, pilek. Akhirnya karena sakit dia nggak masuk sekolah, nggak bisa masuk sekolah, dan kalau nggak bisa masuk sekolah dia nanti tertinggal pelajaran. Waktu ulangan akhirnya dia tidak bisa mengerjakan, seperti itu. Nomor 2, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan. Misalnya kalau anak itu biasanya menderita anemia gitu. Kalau ada olahraga, pelajaran olahraga, nah dia sering anemia. Jadi kalau penderita anemia nanti kurang bisa mengikuti mata pelajaran yang membutuhkan fisik. Nomor 3, adanya gangguan pada fungsi indera. Nah, indera sendiri itu ada berbagai macam, ada mata, hidung, telinga. Nah, biasanya ini yang indera, gangguan indera ini misalnya mata. Nah, dia itu pengguna kacamata minus, atau kalau anak-anak biasanya minus, miopi, hipermetropi dan sebagainya. Atau mungkin penglihatannya kurang bagus, kemudian pendengarannya kurang. Jadi kalau gurunya menjelaskan nggak keras, nah dia nggak begitu nyaut lah, nggak dengar. Nomor 4, kelelahan secara fisik. Nah, ini kelelahan secara fisik ini bisa jadi karena misalnya sehari sebelumnya ada kegiatan, nah dia seharian full kegiatan, misalnya ada acara 17-an atau apa, nah akhirnya di hari selanjutnya dia itu nggak fit, nggak sehat, nggak siap menerima pembelajaran. Nah, selanjutnya latar belakang timbulnya kesulitan belajar dari faktor eksternal. Kalau untuk faktor eksternal, ini berarti dari luar peserta didik. Faktor yang berada atau berasal dari luar peserta didik. Nah, ini faktornya dari luar. Ini misalnya ada dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, maupun fasilitas belajar. Lingkungan keluarga, misalnya di keluarganya itu tidak menerapkan jam belajar malam. Nah, kalau udah malam biasanya keluarganya nonton TV, istirahat, setelah makan malam istirahat, nonton TV, dan nggak ada waktu, misalnya nggak menasihati anaknya untuk ngajak belajar. Nah, itu beda kalau misalnya di keluarga lain yang tiap malam itu ayo kita belajar, ngerjain PR, kalau ada PR, kalau nggak ada ya belajar. Jadi memang dibutuhkan kerjasama antara orang tua dan guru agar hasil belajar siswa itu bisa meningkat. Yang kedua, lingkungan sekolah. Nah, ini lingkungan sekolah bisa dari gurunya, bisa dari sarana prasarana, maupun bisa dari teman sekolahnya. Kalau misalnya ada PR dan teman-temannya itu semuanya pada malas ngerjakan PR, nah dia jadi ikut-ikutan gak ngerjakan PR. Kalau lingkungan sekolahnya kondusif, terbiasa disiplin, gurunya selalu menanyakan PR kemarin, PR minggu lalu mana, kita cocokkan, kita bahas gitu misalnya. Nanti siswanya termotivasi, oh ini aku harus mengerjakan PR soalnya nanti dapat nilai, nanti selalu dikoreksi sama ibu guru. Selanjutnya, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan ini berarti di sekitar rumahnya, di luar lingkungan keluarganya. Nah, ini biasanya teman-teman di sekitarnya. Apakah kalau malam itu pada nongkrong atau pada di dalam rumah belajar, seperti itu. Selanjutnya, teman sebaya. Teman sebaya berarti yang sepantaran dengan dia. Kalau dia mendapatkan teman-teman yang baik, nanti dia juga akan ikut terbawa ke arus baik. Kalau teman-temannya kurang baik dan dia tidak pandai dalam memilih teman,
Kalau temannya dia kurang baik dan dia kurang pandai memilih teman, nah nanti dia bisa terbawa arus yang tidak baik. Selanjutnya, fasilitas belajar baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi fasilitas belajar, apakah di rumahnya itu disediakan tempat khusus untuk belajar atau tidak. Nggak harus tempatnya yang bagus, misalnya di kamarnya dia ada mejanya seperti itu, atau di ruang tamu, atau di misalnya di ruang keluarga, nah itu ada meja untuk dia belajar. Kalau di sekolah berarti buku-bukunya ada, perpustakaan bisa meminjamkan buku seperti itu. Jadi kalau lingkungannya fasilitas belajarnya ada, nanti siswanya akan termotivasi dan timbul minat untuk belajar. Suasana yang bagus nanti dapat mendorong peserta didik belajar, karena nanti dia merasa fasilitasnya dilengkapi, dia butuh buku, butuh pulpen, semuanya ada, jadi nanti semangat untuk belajar. Nah, selanjutnya tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Selanjutnya tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar. Nah, ini tujuannya, karena setiap kegiatan yang dilakukan itu pasti memiliki tujuan yang baik yang ingin dicapai, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, begitu pula ini nanti ada tujuan untuk siswa, untuk guru juga ada. Untuk siswa, tujuannya untuk memahami dan mengetahui kekeliruannya. Jadi kalau dia tahu dia memiliki kekurangan di bagian mana, nanti bisa diperbaiki. Kemudian memperbaiki kesalahannya. Nah, dengan memperbaiki kesalahannya, dia nanti bisa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Siswa dapat memilih cara atau metode untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi nanti ada beberapa metode untuk mengatasi kesulitan belajar, dia nanti dapat memilih yang mana. Siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Jadi endingnya siswa nanti dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Dia tidak tertinggal dengan teman-temannya dan dia nanti bisa lebih percaya diri karena prestasi belajarnya meningkat. Nah, selanjutnya tujuan untuk guru. Ada 3. Yang pertama, guru mengetahui kelemahan dalam proses belajar mengajar. Jadi misalnya dia guru mapel IPA, nah dia nanti bisa menganalisis dalam kegiatan pembelajarannya dia, siswa mana saja yang nilainya kurang. Jadi guru tersebut dapat melakukan evaluasi bagian mana yang dia gurunya itu kurang, apakah metodenya yang kurang, atau cara mengajarnya yang kurang, atau dari siswanya sendiri. Selanjutnya dapat memberikan layanan yang optimal kepada siswa. Jadi tujuannya untuk mencari dan menemukan di antara siswa-siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Dari siswa-siswa itu nanti mana yang mengalami kesulitan belajar yang serius dan memerlukan bantuan. Tekniknya dengan memanfaatkan catatan atau rekaman tentang hal ihwal yang menyangkut kegiatan belajarnya untuk dianalisis.
Jadi catatannya nanti ya, halo. Halo? Suaranya masih putus-putus? Halo. Suara saya masih putus-putus Ya, enggak? agak putus-putus. Nah, Iya. sekarang sudah enggak. Oke. Tekniknya dengan memanfaatkan catatan atau rekaman tentang hal ihwal yang menyangkut kegiatan belajarnya untuk dianalisis. Nah, itu catatannya dapat didapat dari guru mapel-mapel yang lain, dapat juga dari guru BK, atau mungkin bisa wawancara dengan siswa. Prosedurnya mengumpulkan nilai-nilai dari seluruh bidang studi dalam satu kelas. Nilai-nilai itu untuk apa? Dihitung bagaimana rata-ratanya. Kemudian kita hitung rata-rata seluruh siswa di kelas itu. Nah, dari situ nanti lalu dibuat grafik untuk mengetahui posisi di mana siswa yang berada di posisi rata-rata rendah. Setelah itu dapat diketahui bahwa ada siswa yang rata-ratanya berada di bawah rata-rata umum, ditandai sebagai siswa yang berprestasi rendah, dan siswa tersebut perlu mendapat bantuan. Pada akhirnya siswa-siswa yang paling banyak kesulitan belajarnya nanti yang rata-ratanya rendah. Nah, selanjutnya melakukan diagnosis. Diagnosis tujuannya mengetahui secara tepat lokasi kesulitan belajar tersebut di bidang apa saja. Jadi misalnya siswa X, dia itu kesulitannya di bidang apa saja. Apakah hanya matematika atau mungkin matematika, IPA dan sebagainya. Tekniknya melakukan analisis dokumenter, melakukan wawancara, melakukan observasi dan melakukan pengamatan. Yang ketiga, menetapkan pemberian bantuan. Untuk menetapkan pemberian bantuan, prosedurnya kita analisis hasil pekerjaan siswa dalam bidang tertentu. Jadi kalau kita tadi sudah mendapatkan hasil rata-rata, kita berikan bantuan sesuai di bidangnya. Misalnya, bila siswa melakukan kesulitan disebabkan latar belakang pribadi, berarti dia hendaknya diberikan bantuan melalui konseling psikologis. Jika disebabkan gangguan mental, nervous, gangguan kesehatan jasmani, dan sebagainya, nah itu bisa dilimpahkan ke dokter ahli yang bersangkutan. Bila latar belakangnya sikap sosial, nah itu berarti diberi bantuan menggunakan bimbingan berkelompok. Nanti siswa akan berlatih untuk bersikap sosial yang memungkinkan dia bisa melakukan penyesuaian diri di lingkungannya. Upaya selanjutnya adalah pelaksanaan bantuan. Tujuan melaksanakannya untuk memberikan bantuan kepada siswa yang bersangkutan agar mampu mengatasi kesulitan belajar yang dialami dengan kemampuannya sendiri, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal dan dapat menyesuaikan diri. Kita dapat memilih beberapa teknik. Yang pertama, remedial teaching. Remedial teaching memberikan pelajaran tambahan berupa kursus-kursus atau private les dan cara lain tentang bidang studi yang lemah, dengan tujuan agar kelemahan tersebut bagi siswa yang bersangkutan dapat ditingkatkan. Yang kedua, memberikan konseling. Jadi untuk siswa yang membutuhkan konseling, bagian mana yang menghambat kemampuan belajarnya, diberikan konseling. Nomor 3, melakukan
bimbingan kelompok terhadap siswa yang dihambat oleh sikap sosialnya. Untuk bagian sikap sosial dia dilakukan bimbingan kelompok. Nah, tahap terakhir melakukan perlimpahan atau referral kepada ahli lain di bidangnya. Jadi kalau kita tidak mampu menangannya sendiri, bisa diberikan kepada yang ahli. Yang terakhir, tindak lanjut follow up service. Tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pemberian bantuan tersebut yang telah diberikan kepada siswa dalam rangka memperbaiki kegiatan belajarnya lebih lanjut. Nah, tekniknya dengan melakukan tes kemajuan belajar atau psikotes, atau dengan memberikan wawancara kepada siswa yang bersangkutan tentang kemajuan belajarnya dalam bidang studi tertentu. Ditambah lagi dengan melakukan analisis dokumen seperti ulangan harian, hasil tes, hasil ujian semesteran dan sebagainya. Juga bisa kita adakan observasi atau pengamatan tentang sejauh mana perubahan tingkah laku siswa. Nah, Bapak Ibu hadirin, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada banyak gangguan teknis, terutama bagian sinyal yang sering putus-putus. Selanjutnya waktu saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Afif yang telah memaparkan materi ini. Walaupun ini tadi ada beberapa gangguan, namun alhamdulillah sudah sampai pemaparan sampai terakhir nih. Bapak Ibu pemirsa yang sangat hebat, yang istimewa. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Afif. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk Bu Afif terkait dengan materi yang bagus ini. Dipersilakan. Halo, Bu Afif? Ya, halo. Ada pertanyaan? Ini tadi di chat ada pertanyaan, nggih? Nggih. Pertanyaannya Kenapa? Pertanyaannya dan Bu Indah mungkin ada bisa membacakan di situ di tempat saya. Ada pertanyaan tadi dari Mungkin salah satu ibu. jenengan tadi terpental, jadi hilang chatnya, Bu. Oh iya. Nggih. Tadi ada pertanyaan Pripun? di awal tadi memang belum disebutkan upaya mengatasi kesulitan belajar ini. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Bu Afif sampai selesai, nggih. Tadi yang ditanyakan itu bagaimana cara mengatasi solusi siswa yang maksudnya mengalami kesulitan belajar tersebut. Tadi pertanyaannya seperti itu. Oh iya. Kalau tadi mungkin waktu beliau belum sampai di presentasi akhir, nggih. Iya. Ya, jadi nanti saya bacakan singkatnya mawon, nggih. Jadi terima kasih pertanyaannya. Upaya mengatasi kesulitan belajar. Nah, jadi yang pertama, kalau kita urutkan tadi ada beberapa langkah. Yang pertama, kita melakukan identifikasi kasus. Siapa siswanya yang bermasalah. Nah, kemudian yang kedua melakukan diagnosis. Nah, kira-kira siswa itu kesulitan belajarnya dilatar belakangi oleh apa? Apakah sosialnya atau psikologisnya atau fisiknya dan sebagainya. Selanjutnya kita memilih cara memberikan bantuannya. Nah, misalnya dia kalau kesulitan yang disebabkan oleh latar belakang pribadi, berarti dia hendaknya diberikan konseling. Kalau gangguan mental dari psikisnya,
bisa diberikan kepada ahlinya, dokternya, atau misalnya dari sikap sosial, berarti kita harus membimbingnya untuk berkelompok, sosialisasi secara kelompok. Nah, untuk mata pelajaran sendiri, kalau rata-rata rendah, kita bisa memberikan remedial teaching, melakukan pendekatan kepada siswanya, seperti itu. Nah, yang keempat, melakukan langkah pemberian bantuan. Dari beberapa hal tadi, kita tetapkan mana yang dilakukan sesuai dengan porsinya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru, sekali jawaban dari ya, yeah. Bu Afif. Mungkin untuk Ibu yang bertanya tadi, jawabannya sudah sangat lengkap ya dari Bu Afif. Mungkin dari Bapak Ibu pemirsa yang lain, atau mungkin dari Bu Indah ada pertanyaan? Bu Afif? Ya. Kalau di tempat saya, Ya. Yeah. Telepon. Kalau di sekolah saya, khususnya untuk yang kelas rendah, itu biasanya kalau anak-anak itu sebenarnya dia bisa, cuma dia ya itu tadi muter ya, artinya belum mengerjakan jalan-jalan, pinjam penggaris teman atau apapun yang intinya itu iseng ya, istilahnya iseng, tidak mengerjakan, malah ya itu tadi intinya mengganggu teman. Saya rata-rata. Dari Bu Indah. Nah, terima kasih. Kalau untuk siswa yang seperti itu, kita memang sering menjumpainya, terutama untuk siswa sekolah dasar ya, sekolah dasar ke bawah. Jadi tidak segera fokus, kelas 2 itu loh. Tidak segera fokus pada apa yang harus dia kerjakan. Nah, tapi malah mencari hal lain untuk dilakukan. Nah, itu biasanya siswa tersebut itu dia memiliki minat yang rendah pada mata pelajaran tersebut. Jadi kalau misalnya dia minatnya tinggi pada mata pelajaran itu, nanti biasanya langsung ayo dikerjakan, langsung dikerjakan. Kan gambar, mesti pengen gambar apa gitu, kepikiran apa. Nah, kita kalau untuk anak-anak, kita bisa pendekatan dulu ke siswanya, didekati. Biasanya kalau anak SD itu kalau nggak diajak ngobrol di depannya itu nggak ngeh gitu ya, terus diomongi dari jarak jauh, dipanggil namanya gitu, belum tentu langsung mengo. Jadi harus didekati, didemok lah istilahnya, ayo dibimbing, ayo kita kerjakan bareng. Kalau teman-temannya semuanya duduk di mejanya sendiri-sendiri, nanti ya insya Allah anak tersebut juga mau anteng duduk di sana gitu nggih. Kalau temannya langsung terus teman-teman kondisi kelasnya itu pada kondusif, teman-temannya ngerjakan juga, nah nanti dia juga ikut terbawa arus untuk ngerjakan. Jadi sebaiknya didekati perlahan karena masih kecil. Nah, dia emang tahap untuk anak SD memang belum, anak SD apalagi kelas bawah, fokus untuk pelajaran itu memang masih belum bagus, masih belum mau langsung cek gitu loh. Gitu Bu. Pribon. Oh ya, terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain, Bu Afif. Ya. Jadi ini tadi disebutkan bahwa latar belakang kesulitan belajar itu bisa berasal dari diri anak itu sendiri maupun dari lingkungan gitu. Jadi kita untuk penyelesaian itu berarti harus ada kerjasama dengan beberapa pihak nih Bu. Jadi kita nggak bisa melakukan sendiri, kita memang sebagai guru, nah hendaknya kita bisa mendidik dan menguasai kondisi kelas tersebut. Tapi kalau faktornya itu ternyata dari lingkungannya, kita butuh kerjasama dari orang tua juga. Misalnya kita waktu pertemuan dengan orang tua disosialisasikan, kita bisa cek ke orang tuanya, nah sudahkah ngajak anaknya untuk belajar. Nah karena yang namanya siswa itu masih perlu bimbingan di rumah, jadi nggak bisa langsung diculke gitu aja. Walaupun ibunya mungkin nggak bisa ngasih tahu jawabannya apa, seenggaknya kalau ditemani belajar,
di rumahnya juga pada belajar, misalnya bapak ibunya baca koran atau baca Quran, nah itu kan kondisinya rumah kondusif untuk belajar, bukan nonton TV atau apa. Nah nanti terus ada juga yang masyarakat itu misalnya ada penetapan jam belajar di lingkungan desa ini jam 7 sampai jam 9, nah seperti itu. Jadi nggak ada anak yang keluyuran malam-malam kayak gitu. Nah, jadi butuh kerjasama orang tua, anak, masyarakat, dan tentu saja guru. Nonton Bu. Berarti di sini orang tua juga harus legolilo nggih, Bu. Seandainya disebutkan tentang kesulitan belajar yang dialami oleh anaknya, ngoten nggih, Bu? Ya. Bu Sri, Bu Indah, Ya. ini kelihatannya sudah 1 jaman nggih? Nggih. Baiklah, Bu Afif, Ya. sebelum kita akhiri, saya kembalikan ke host, kami persilahkan kepada Bu Afif untuk memberikan kesimpulan, saran-saran. Silakan. Sebagai pernyataan penutup, jadi kesulitan belajar itu merupakan kondisi yang terdapat suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dan yang diperoleh. Nah, itu dapat terjadi pada siswa manapun. Kita bisa lihat dari gejalanya. Nah, itu dari gejala-gejala tersebut kita bisa cari tahu latar belakangnya apa. Nah, kemudian yang terakhir tentu saja kita harus mencari solusinya untuk dapat meningkatkan prestasi belajar. Mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki peserta didik, membantu memperbaiki kelemahan tersebut, butuh kerjasama antara pihak sekolah, peserta didik, dan keluarga. Kemudian membantu peserta didik agar dapat menguasai pelajaran yang sulit baginya, serta mempermudah guru untuk menentukan layanan apa, apakah modelnya atau apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya menghadiri meeting room saya. Nah, waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu. Bapak Ibu pemirsa Vikon 44 wilayah 11 DIY yang istimewa. Demikian tadi kupasan yang jelas dari Ibu Afif Rizky Rahmah, Sarjana Pendidikan, mengenai diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar ini diperlukan supaya prestasi siswa lebih meningkat. Hubungan antara orang tua sekolah juga harus terjalin untuk mengatasi ini semua. Terima kasih kepada Bu Afif atas ilmu dan jurus hebatnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Sri Indah Mawarni selaku host. Dipersilakan Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Afif yang sudah menyampaikan materi tentang diagnosis kesulitan belajar, dan moderator Ibu Diah Susilawati yang telah membawakan acara sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Sebelum kami undur diri, kami selaku tim hari ini mohon maaf ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah kita dapat menyelesaikan hingga selesai. Sebelum undur diri, setelah ini akan ada sesi yang kelima, yaitu materinya anak hiperaktif dan bagaimana cara menyikapinya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Samsudin SPD, Guru SD Negeri Kenteng Rongkop Gunung Kidul, dengan moderator Ibu Kuntar Tiwidayati SPD, SD Negeri Karang 21 Karangmojo Gunung Kidul, dan host Ibu Is Duyanti Man 1 Bantul. Akhirnya dari kami undur diri. Selamat berjumpa kembali dengan sesi yang kelima. Mari kita ramaikan sesi selanjutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.